jangan mandi malam, nanti rematik. Boleh nggak abis olahraga langsung mandi? Jangan mandi langsung ke kepala karena bisa menyebabkan stroke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Ziki Ombana. Kalau teman-teman selama ini sering mendengar bahwa jangan mandi dengan air dingin, jangan mandi malam karena nanti bla bla bla, cara mandi yang benar hanya adalah begini begitu, jangan mandi begini karena nanti bisa menyebabkan penyakit gitu ya. Nah, di video kali ini, video ringan ya, saya akan bahas tentang mitos tentang mandi. Gitu. Oke, kita mulai yang pertama. Jadi selama ini sering dengar yang namanya jangan mandi malam, nanti rematik gitu ya. Nggak tahu siapa yang ngajarin tuh. Jadi ini adalah jelas mitos ya. Karena kenapa? Saya mau kasih tahu dulu, yang namanya rematik itu atau kita sebut namanya rheumatoid arthritis ya, itu adalah suatu penyakit autoimun yang untuk mendiagnosisnya itu perlu perjalanan panjang, bahkan bisa ngecek laboratorium yang nggak murah. Jadi kalau teman-teman belum pernah mengeluarkan uang besar jutaan untuk mengecek ke laboratorium, jangan gampang ngomong sakit rematik ya. Tidak semua pegel-pegel dan sakit ngilu-ngilu itu rematik gitu ya. Nah, dan apakah mandi malam bisa menyebabkan rematik? Enggak gitu ya. Karena rematik adalah penyakit autoimun. Loh dok, tapi kalau kena air dingin malam nanti saya jadi sakit-sakit. Kayak gini deh. Kalau misalnya kalian berendam di air laut, biasa aja kan? Oke, nggak masalah, biasa aja. Tapi kalau kalian ada luka, tapi kena air laut, perih nggak? Nah itu ya. Jadi lukanya ada dulu, baru kena air laut, jadi perih. Bukan air laut bikin perih. Sama, mandi malam tidak menyebabkan rematik atau nyeri atau ngilu sendi. Ya. Tapi apabila kalian sudah memiliki penyakit nyeri sendi atau memang yang kita sebut salah satu adalah rematik, rasa dingin bisa mencetuskan rasa sakit tersebut, bukan si air dingin menyebabkan rematik. Itu ya, itu yang pertama. Jadi mandi malam menyebabkan rematik itu adalah kebohongan. Kemudian yang kedua, boleh nggak habis mandi, habis mandi, boleh nggak habis olahraga langsung mandi? Katanya ntar panuan. Saya bukan dokter kulit emang ya, tapi gini loh, yang namanya panu itu kan adalah jamur. Jamur tumbuh di kulit yang tidak bersih dan memang lembab. Kalau memangnya kita habis olahraga keringetan dan kita ngekep badan kita, justru itu lembab. Jadi ketika kita habis olahraga langsung mandi, ya boleh. Ya, tapi ambil anduk dulu, buka baju dulu gitu ya. Jadi nggak ada masalah mandi setelah olahraga. Kalau bikin panu apa segala macam, nggak ada hubungannya. Terus ada yang bilang juga, kalau mandi habis olahraga bisa menyebabkan paru-paru basah. Aduh, paru-paru basah itu sebenarnya istilah untuk radang paru-paru atau pneumonia ya, yang menyebabkan paru-parunya bisa terendam karena sebut namanya efusi pleura atau ada edema, ada pembengkakan ya. Ini terjadi karena infeksi gitu loh. Jadi bukan kita mandi terus airnya ngerembes masuk ke paru, ya nggak gitu loh. Ya kan, termasuk kalau ada yang beranggapan bahwa kalau naik motor nggak pakai jaket paru-paru basah, nggak begitu ya, karena manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna, kok ringkih amat, nggak gitu ya. Jadi itu adalah mitos, itu tidak benar sama sekali. Jadi silahkan mandi setelah olahraga. Kemudian, nah ini yang agak sering juga nih dan saya miris nih. Jadi beredar di grup WhatsApp bahkan di sosial media ya, katanya jangan mandi langsung ke kepala karena bisa menyebabkan stroke. Ya Allah, ini siapa yang ngajarin lagi? Katanya mandi mulai dari kaki, dari perut, dari lutut, dari tangan. Ini kapan kelar mandinya gitu ya? Nggak berdasar sama sekali. Kalau ada yang beranggapan bahwa ini adalah cara mandi yang diajarkan Rasulullah, saya nggak bisa jawab karena saya bukan pakar agama. Tapi setahu saya hadisnya bukan seperti itu. Hadisnya adalah cara melakukan mandi wajib atau mandi besar, ya. Dan bahkan Rasulullah sendiri menggunakan air lalu dioleskan ke rambut, ke kepala, ya, bukan dari kaki dulu. Jadi gimana nih? Saya nggak ngerti nih. Tapi prinsipnya yang menyebabkan stroke bukan urusan mandi, cuma faktor resiko yang saya udah banyak bikin videonya tuh. Entah mungkin karena hipertensi, karena diabetes, karena bla bla bla, kolesterol, karena macam-macam ya, kekentalan darah dan lain-lain. Jadi bukan gara-gara mandi ya. Katanya mandi ntar begini, kena pala, pembuluh darahnya langsung ngecil segala macam. Ngomong-ngomong kan nih kepala
ada rambut, ada tengkoraknya ya kan ya? Kecuali kalian tidak bertengkorak, kena air langsung ngisut, ya enggak. Pembuluh darah yang di tengkorak nih ada, ini logika ya. Ini tengkorak, otak di dalam, yang kita mandi di luar tengkorak. Kenapa kalau kita mandi jadi stroke, otak itu dilindungin ya? Artinya gini loh, jangan menganggap kita itu seringkih itu gitu loh. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sesempurna mungkin dan semua sudah diatur mekanismenya gitu. Jadi nggak seringkih itu, kena angin paru-paru basah, kena air stroke, ya nggak gitu ya. Jadi ini adalah mitos. Jadi tolong jangan apa ya, dikit-dikit mandi disalahin, katanya harus mandi air dingin ntar begini gitu loh. Jadi nggak ada masalah. Kalau mandi aja. Yang penting di kamar mandi jangan lama-lama gitu ya. Nah itu. Terus di kamar mandi sebelum masuk ya berdoa. Nah itu yang paling penting untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi nggak ada urusan mandi sama stroke ya, mandi sama apa segala macam, nggak masalah. Bahkan ada yang bilang kalau orang kena cacar jangan mandi. Ini juga salah. Boleh mandi, karena kenapa? Kalau tidak mandi, malah akan terjadi, ini kan kulit kita kan terpapar udara ya, terus ada namanya flora normal ya, ada bakteri baik ya, yang bakteri ini akan berkhianat ya, ketika kondisinya memungkinkan, malah nanti jadi infeksi kulit, jadi mandi itu loh. Kenapa sih? Mandi ini adalah suatu hal yang bersuci, yang bersih kok dihambat-hambat, jadi tidak ada hubungan mandi dengan penyakit, oke? Kalau memang sudah ada penyakit, rasa dingin memang mencetuskan, tapi bukan gara-gara mandi menyebabkan penyakit tersebut. Oke, mudah-mudahan tercerahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.